Halo teman, kita coba bahas kali ini terkait dengan lembaga sertifikasi profesi sampling atau petugas pengambil contoh uji. Saat kita mengambil sampel lingkungan, apakah itu limbah ataupun air sungai, yang jadi pertanyaan adalah apakah petugas pengambil contoh tersebut kompeten? Bagaimana quality control, quality assurance di lapangan? Apakah personel tersebut tersertifikasi? Bagaimana dengan metode samplingnya? Persyaratan perundang-undangan? Dan bagaimana dengan Permenaker nomor 381 tahun 2020 tentang pengambilan sampel lingkungan? Dalam Permenaker nomor 381 tahun 2020 ini dibagi dengan berbagai metrik pengambilan sampel tersebut. Air, yaitu air permukaan, air limbah, air tanah, air laut. Sementara udara dan emisi ini meliputi ambien, emisi cerobong, emisi kendaraan. Dan gangguan lingkungan hidup ini meliputi kebisingan, kebauan, dan getaran. Sedangkan tanah, sedimen, slurry atau padatan, yaitu LB3, yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun, dan tanah terkontaminasi. Serta pengambilan contoh uji biologi. Jadi kalau gitu di dalam Permenaker nomor 381 tahun 2020 ini, bagaimana kita mengambil sampel dan mengukur parameter di lapangan. Ini semua masuk di dalam ruang lingkup Permenaker tersebut. Dan kita harus tahu bahwa petugas pengambil contoh uji dalam rangka penegakan hukum lingkungan harus tersertifikasi. Pada saat kita melakukan pengambilan sampel, misalkan untuk contoh uji air, ini meliputi 3 hal. Yang pertama, pengambilan sampel air sesuai baku mutu lingkungan, misalkan BOD, COD, TSS, FE, CO, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengukuran parameter kualitas air sesuai baku mutu lingkungan, misalkan pH, DO, suhu, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pengukuran data pendukung. GPS titik sampling, di mana lokasi petugas pengambil contoh uji tersebut. Kecepatan angin, arah angin, cuaca, kelembapan, dan lain-lain harus kita ukur. Kualifikasi petugas pengambil contoh uji lingkungan yaitu 1. Pengalaman kerja di bidang pengambilan contoh uji dan atau pengukuran kualitas lingkungan. D3. Atau sarjana eksakta dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun. D3. Atau sarjana non eksakta dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun. SAPMA atau SMAK dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. SLTA IPA, SMF, STM Kimia dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun. SMA non eksakta dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Petugas pengambil contoh uji tersebut mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan dan memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi. Adapun kualifikasi penyelia pengambil contoh uji lingkungan yaitu pengalaman kerja di bidang pengambilan contoh uji dan atau pengukuran kualitas lingkungan. Sarjana eksakta dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun. D3 eksakta dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun. D3
atau sarjana non eksakta dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, SAPMA, SMAK dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun, SLTA IPA, SMF, STM Kimia, pengalaman kerja minimal 5 tahun, dan SMA non eksakta dengan pengalaman kerja minimal 7 tahun. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan, dan memenuhi kompetensi sebagaimana yang disyaratkan dalam standar kompetensi. Saat petugas tersebut mempunyai kriteria, maka petugas pengambil contoh tersebut harus daftar ke LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Pengambil Contoh Uji Lingkungan. LSP tersebut harus terregistrasi ke LHK. Namun sebelumnya dia harus terakreditasi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. LSP tersebut ini akan melakukan ujian kompetensi yang meliputi portofolio, ujian tertulis, ujian wawancara, dan ujian praktek. Personil yang tersertifikasi pengambilan contoh uji ini, sertifikat berlaku 5 tahun dengan surveilan tiap tahun, yaitu evaluasi rekaman kegiatan pengambilan contoh uji, evaluasi asesmen, dan atau pengamatan witness. Pada saat ujian sertifikasi personil pengambilan contoh uji lingkungan, portofolio ini yang diuji apanya? Yaitu memeriksa dokumen. Pendidikan formalnya memenuhi atau tidak. Pelatihan pengambilan contoh uji lingkungan bagaimana? Uraian tugas pengambilan contoh uji lingkungan, surat tugas pengambilan contoh uji lingkungan, dan pelaksanaan pengambilan contoh uji lingkungan. Ini semua akan diuji oleh asesor sampai sejauh mana portofolio yang bersangkutan. Setelah ujian portofolio, maka ujian selanjutnya adalah ujian tertulis. Pengumpulan informasi secara tertulis kepada calon personel tersertifikasi. Dan ujian selanjutnya wawancara. Pengumpulan informasi secara langsung kepada calon personel tersertifikasi. Asesor akan mewawancarai kepada asesi sejauh mana pengetahuannya terkait dengan sampling lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, ini adalah praktek pengambilan contoh uji, yaitu pengumpulan informasi secara praktek kepada calon personil tersertifikasi. Calon peserta sertifikasi tersebut kita kasih peralatan sampling, kita kasih APD, alat pelindung diri, kita bawa ke sungai misalkan, kemudian kita suruh praktek sampai sejauh mana dia mampu mempraktekkan. Ketika portofolio, ujian tertulis, wawancara, praktek ini terpenuhi, maka bisa jadi calon sertifikasi tersebut mendapat sertifikasi personil dari LSP tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.